Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, mari sejenak berhenti dari hiruk-pikuk dunia, tarik napas dalam-dalam, dan buka hati untuk sebuah perjalanan yang luar biasa. Hari ini kita akan menyingkap rahasia cahaya yang diciptakan lebih dulu dari waktu dan ruang, cahaya yang hadir sebelum segalanya ada dan selalu menyertai setiap jiwa. Bayangkan keheningan yang begitu agung, di mana tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada detik yang berdetak, namun ada cahaya yang abadi, lembut, dan penuh kasih. Cahaya ini menunggu kita untuk menyadarinya, membimbing langkah kita, dan menenangkan hati yang gelisah. Jika Anda merasakan kedamaian dari perjalanan ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan tinggalkan komentar. Bagikan pengalaman Anda, rasakan energi cahaya ini bersama, dan mari kita belajar bersama-sama untuk menyadari kehadirannya yang abadi. Mari, kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka dan biarkan cahaya memandu setiap napas kita. Bab 1. Asal dari yang tak terlihat. Bayangkan sebuah saat di mana alam semesta belum ada. Tidak ada langit untuk ditatap, tidak ada bumi untuk dipijak, tidak ada waktu yang berlari, dan tidak ada ruang yang terbentang. Hanya ada kesunyian yang begitu dalam, seperti samudera tanpa dasar. Dan dalam kesunyian itu, ada sesuatu yang telah hadir. Sebuah cahaya yang tidak bisa dijelaskan oleh pikiran, tidak dapat diukur oleh ilmu pengetahuan, dan tidak bisa dilihat oleh mata. Ia adalah cahaya pertama, sebuah pancaran yang tidak berasal dari matahari atau bintang, tetapi dari sumber yang melampaui segalanya. Cahaya ini bukan sekadar penerang, melainkan inti dari keberadaan, benih dari seluruh ciptaan. Dalam keheningan yang tak memiliki batas itu, cahaya ini menyinari bukan dengan sinar yang dapat menembus retina mata, melainkan dengan makna yang menembus hati. Ia hadir bukan untuk dilihat, tetapi untuk dirasakan. Ia tidak berbicara dalam bahasa manusia, namun bisikannya terdengar jelas bagi jiwa yang mau mendengar. Seperti pelukan yang tidak pernah dilepaskan, cahaya ini melingkupi seluruh potensi yang belum terwujud, semua kehidupan yang kelak akan lahir, dan semua rahasia yang suatu hari akan disingkapkan. Kehadirannya begitu murni dan lembut, tetapi kekuatannya melampaui segala sesuatu yang pernah ada. Mereka yang berjalan di jalan kebijaksanaan tahu bahwa cahaya ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki atau dikuasai. Ia tidak berada di luar diri kita, karena ia adalah sumber dari setiap detak jantung, setiap tarikan napas, dan setiap getaran kehidupan. Namun banyak manusia yang terjebak dalam hiruk-pikuk dunia, hingga lupa bahwa cahaya ini selalu ada, bahkan saat mereka merasa sendirian. Cahaya ini tidak pernah menjauh, ia hanya tertutupi oleh kabut kegelisahan dan ketergesaan kita. Jika kita mau berhenti sejenak, menutup mata dan merasakan keheningan batin, kita akan menyadari bahwa cahaya itu tidak pernah padam. Ia selalu hadir, mengalir lembut di dalam hati, menjadi saksi dari segala perjalanan kita. Bahkan ketika kita merasa terjatuh, ketika dunia terasa gelap, cahaya ini tetap ada, menunggu dengan sabar agar kita kembali. Ia adalah pengingat bahwa kehidupan bukan hanya tentang apa yang dapat kita lihat, melainkan juga tentang apa yang hanya dapat dirasakan dengan jiwa. Cahaya ini adalah awal dari segalanya, namun ia juga ada di akhir. Ia adalah lingkaran yang sempurna, awal dan akhir yang tidak bisa dipisahkan. Ia tidak berubah meski alam semesta terus bergerak, meski bintang-bintang lahir dan mati, meski waktu terus melaju tanpa henti. Dalam setiap jiwa yang terus mencari, cahaya ini selalu menjadi rumah untuk kembali, sumber kekuatan untuk berdiri, dan tanda bahwa kita tidak pernah benar-benar sendiri. Bab 2. Waktu yang belum berdetak. Sebelum detik pertama pernah ada, sebelum jam berdetak dan hari berganti, ada sebuah keheningan yang tidak mengenal batas. Dalam keheningan itu, waktu belum diciptakan, belum ada aliran detik yang memisahkan masa lalu dan masa depan. Namun di tengah kehampaan tanpa hitungan itu, cahaya yang abadi sudah bersinar, memancarkan ketenangan yang melampaui segala konsep waktu. Ia tidak lahir pada titik tertentu, karena ia ada bahkan sebelum titik itu pernah didefinisikan. Seperti samudra tanpa pantai, ia mengalir tanpa arah,
menjadi dasar bagi semua pergerakan yang suatu hari akan ada. Ketika waktu diciptakan, manusia belajar menghitung umur, musim, dan perjalanan hidup. Kita terbiasa mengukur segalanya dengan angka, menghitung usia dengan kalender, dan menilai peristiwa dengan jam. Namun cahaya ini tidak terikat pada hitungan tersebut. Ia berdiri di luar arus waktu, tetap tenang ketika seluruh semesta berputar. Dalam keabadiannya, ia menjadi saksi dari semua peristiwa, dari segala yang lahir dan yang musnah, dari awal yang kita kenal hingga akhir yang belum kita pahami. Manusia seringkali merasa dikejar oleh waktu. Kita berlari mengejar cita-cita, takut kehilangan kesempatan, khawatir akan masa depan, dan menyesali masa lalu. Namun cahaya ini mengajarkan sesuatu yang berbeda, bahwa waktu hanyalah perjalanan singkat di tengah hamparan keabadian. Ia mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, merasakan napas yang kita tarik saat ini, dan menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada detik dan menit. Dalam ketenangan ini, kita menemukan makna yang tak bisa dijelaskan oleh jam, kalender, atau angka. Bagi mereka yang mau merenung dalam keheningan, waktu mulai terasa melambat. Ada saat-saat ketika kita menyadari bahwa keabadian bukanlah masa depan yang jauh, tetapi sesuatu yang sudah ada di dalam diri kita. Cahaya itu mengalir di balik semua kegelisahan, membawa pesan bahwa hidup bukanlah perlombaan. Hidup adalah perjalanan untuk kembali mengenali sumber dari segala kehidupan. Dan sumber itu tidak pernah berubah, bahkan ketika waktu mencoba memudarkan ingatan kita. Saat kita mengerti bahwa ada sesuatu yang mendahului waktu, hati kita menjadi lebih tenang. Kita belajar untuk tidak terikat pada detik yang lewat atau cemas tentang hari esok. Kita mulai melihat keindahan dalam momen sederhana, dalam senyuman, dalam hembusan angin, dalam langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari. Semua itu hanyalah bayangan dari cahaya yang telah ada sejak awal. Sebuah cahaya yang tidak mengenal permulaan dan tidak akan pernah mengenal akhir. Bab 3. Ruang yang tak pernah terbatas. Sebelum ada arah, sebelum ada jarak, sebelum ada batas yang memisahkan satu tempat dari tempat lain, ada sebuah cahaya yang melampaui semua pengertian manusia tentang ruang. Kita terbiasa melihat dunia ini sebagai hamparan luas yang bisa dijelajahi. Namun sejatinya, ruang yang kita kenal hanyalah cermin kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Cahaya itu tidak menempati sudut atau arah tertentu, karena ia adalah dasar dari semua arah. Ia tidak memerlukan tempat untuk berdiam, sebab tempat itu sendiri ada karena kehadirannya. Dalam keheningan awal semesta, cahaya ini tidak mengalir ke timur atau barat, tidak menuju atas atau bawah, melainkan meliputi segalanya secara sempurna. Manusia kerap terpesona oleh luasnya langit malam. Kita menatap bintang-bintang dan merasa kecil, merasa jauh dari segalanya. Namun di balik keterbatasan pandangan mata, ada rahasia yang jauh lebih besar. Cahaya yang melampaui ruang tidak memandang besar dan kecil seperti manusia memandangnya. Bagi cahaya itu, tidak ada jarak, tidak ada pemisah, tidak ada keterpisahan antara satu wujud dengan wujud lainnya. Semuanya berada dalam genggamannya, seperti butiran debu yang mengapung dalam lautan keabadian. Dalam perjalanan batin, para pencari kebenaran menyadari bahwa ruang hanyalah persepsi. Kita merasa bergerak dan berpindah, namun semua pergerakan itu terjadi di dalam satu pangkuan besar yang tidak pernah berubah. Cahaya itu adalah pusat yang tidak pernah bergeser. Semua makhluk berjalan, mencari dan berjuang, namun sesungguhnya mereka selalu berada di dalam pelukan yang sama. Seperti bayi yang tertidur di dekapan ibunya, kita semua ada dalam pelukan cahaya tersebut, meskipun kita tidak menyadarinya. Jika kita berani melihat dunia dengan hati, bukan dengan mata, kita akan menyadari bahwa jarak hanyalah ilusi. Cahaya yang melampaui ruang ada di dekat kita, bahkan lebih dekat dari nafas kita sendiri. Kita sering merasa terpisah satu sama lain, merasa jauh dari tujuan hidup, merasa kesepian dalam keramaian. Namun kenyataannya, kita tidak pernah benar-benar sendiri. Kita selalu berada dalam dekapan yang sama, sejak awal penciptaan hingga hari terakhir kehidupan. Ruang yang kita lihat hanyalah bayangan, bentang langit, gunung yang menjulang, samudra yang luas, semua hanyalah gambaran dari kebesaran yang tak terhingga.
Namun kebesaran itu bukan untuk menakutkan kita, melainkan untuk mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang suci dan sempurna. Cahaya itu tidak pernah terkurung oleh tempat, ia tidak mengenal jarak, dan ia tidak pernah meninggalkan siapapun. Dalam setiap langkah kita, bahkan ketika kita merasa tersesat, kita selalu berjalan dalam cahaya yang sama, cahaya yang lebih tua dari waktu dan lebih luas dari ruang. Bab 4. Rahasia di balik keheningan. Di tengah hiruk-pikuk dunia, kita sering lupa bahwa ada kekuatan besar yang berdiam dalam keheningan. Keheningan bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan pintu yang menghubungkan jiwa dengan sesuatu yang lebih tinggi. Cahaya yang lebih tua dari waktu dan ruang bersemayam di balik keheningan ini. Ia tidak menampakkan diri dalam kegaduhan, tidak bersuara lantang seperti guntur, melainkan hadir lembut seperti embusan angin yang menyentuh wajah. Mereka yang memahami rahasia ini tahu bahwa untuk mendengar bisikan keabadian, manusia harus berani melangkah ke dalam ketenangan batinnya sendiri. Namun keheningan seringkali terasa asing bagi manusia. Kita terbiasa hidup dalam suara dan kesibukan, dalam keramaian yang membuat hati tak sempat berhenti. Banyak orang takut akan keheningan karena di sana mereka dipaksa berhadapan dengan diri mereka sendiri. Tetapi justru disitulah rahasia terbesar disimpan. Cahaya itu tidak pernah jauh, hanya tertutupi oleh kebisingan pikiran dan perasaan kita. Ketika hati mulai tenang, lapisan demi lapisan kabut itu tersibak, dan kita dapat merasakan sinar yang selalu hadir, meski mata tidak mampu melihatnya. Keheningan adalah guru yang tak pernah berbicara, namun mengajarkan segalanya. Ia mengajarkan kita tentang sabar, tentang menerima, tentang mendengar suara jiwa yang sering kita abaikan. Di balik keheningan itu, kita menemukan cahaya yang mengalir tanpa henti, seperti sungai yang tidak pernah kering. Ia membawa pesan bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Bahkan ketika dunia terasa gelap, ketika hati dilanda keresahan, cahaya itu tetap ada, menunggu kita untuk kembali mengenalinya. Para pencari kebijaksanaan tahu bahwa keheningan bukan tujuan akhir, melainkan jalan menuju pemahaman yang lebih dalam. Dalam keheningan, waktu seakan melambat, ruang seakan menghilang, dan kita mulai merasakan sesuatu yang melampaui semua batas. Disitulah kita merasakan kehadiran yang begitu dekat, namun begitu agung, yang menyelimuti seluruh ciptaan tanpa membedakan satu makhluk dengan yang lain. Cahaya itu berbicara dalam bahasa yang tidak bisa diterjemahkan oleh kata-kata, tetapi dimengerti dengan sempurna oleh hati yang tulus. Jika kita ingin merasakan kedamaian sejati, kita harus berani memasuki ruang keheningan ini. Kita harus berani memejamkan mata dari hiruk-pikuk dunia dan membuka mata batin untuk melihat kebenaran. Cahaya itu akan menuntun kita, perlahan tapi pasti, menuju pemahaman bahwa segala kegelisahan hanyalah bayangan. Yang nyata hanyalah kasih sayangnya yang tak terbatas, sebuah cahaya yang tidak pernah padam. Dan dalam keheningan itu, kita akan menemukan diri kita sendiri, menemukan rumah yang sesungguhnya. Bab 5. Nafas kehidupan yang pertama. Bayangkan saat ketika segala sesuatu belum memiliki nama, belum ada suara burung yang berkicau, belum ada hembusan angin di antara pepohonan, dan belum ada langkah kaki manusia di atas tanah. Di tengah kesunyian awal penciptaan itu, ada satu gerakan pertama yang lembut, sebuah tiupan kehidupan yang tidak dapat dilihat mata, namun dirasakan oleh seluruh alam semesta. Dari cahaya yang lebih tua dari waktu dan ruang, lahirlah hembusan kehidupan pertama. Ia tidak datang dengan ledakan besar, tidak disertai gemuruh, melainkan hadir dengan kelembutan yang suci. Dari tiupan ini, segala sesuatu mendapat napasnya, dari yang paling besar hingga yang paling kecil, dari bintang di langit hingga biji yang tersembunyi di dalam tanah. Setiap makhluk hidup membawa napas ini di dalam dirinya. Kita menghirup udara dan seringkali lupa bahwa di balik proses sederhana itu, ada misteri yang luar biasa. Setiap tarikan napas adalah pengingat bahwa kita terhubung dengan sumber kehidupan yang tidak pernah padam. Kita tidak menciptakan udara yang kita hirup, kita tidak mengendalikan detak jantung kita dengan kesadaran penuh.
Semua itu terjadi karena ada kekuatan yang bekerja di balik layar kehidupan. Sebuah kekuatan yang berasal dari cahaya abadi. Namun manusia seringkali lupa akan keajaiban ini. Kita berlari mengejar dunia, terhanyut dalam ambisi, sibuk dengan kekhawatiran, hingga lupa bahwa setiap detik kehidupan adalah hadiah. Kita memperlakukan napas sebagai sesuatu yang biasa. Padahal di balik kesederhanaannya tersimpan kehadiran yang begitu agung. Setiap tarikan napas adalah tanda bahwa kita dijaga, bahwa ada cinta yang terus mengalir kepada kita, meski kita jarang menyadarinya. Cahaya yang lebih tua dari segala sesuatu itu terus memberi kehidupan kepada kita, bahkan ketika kita berpaling. Jika kita mau berhenti sejenak dan merasakan napas kita, kita akan menemukan kedamaian. Napas adalah jembatan antara dunia luar dan batin kita. Setiap kali kita menarik napas dalam-dalam, kita sedang mengingat kembali sumber kehidupan itu, mengizinkan cahaya itu mengalir dalam diri kita. Kita mungkin tidak bisa melihatnya, namun kita dapat merasakannya. Dalam setiap hembusan napas, ada kasih yang begitu lembut, ada ketenangan yang mampu menenangkan badai hati kita. Nafas kehidupan yang pertama adalah bukti bahwa kita tidak pernah sendiri. Sejak awal kita telah dibentuk dengan kasih sayang yang sempurna, diberikan kehidupan yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Bahkan saat kita terjatuh, saat hati dipenuhi kesedihan, napas itu tetap ada, menjadi pengingat bahwa kita masih dijaga. Cahaya yang melahirkan napas pertama itu adalah cahaya yang sama, yang menuntun langkah kita hari ini. Ia selalu hadir, menunggu kita untuk kembali menyadari bahwa hidup adalah anugerah, dan setiap detiknya adalah keajaiban. Bab 6. Jejak cahaya dalam hati manusia. Sejak awal penciptaan, setiap manusia membawa sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Di balik tubuh yang fana, di balik pikiran yang terus berubah, ada sebuah titik kecil yang bersinar, sebuah cahaya yang tidak pernah padam. Cahaya ini bukan bagian dari dunia materi, ia adalah warisan dari sumber kehidupan itu sendiri. Seperti percikan api yang diambil dari matahari, cahaya ini adalah tanda bahwa kita terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita. Kita mungkin tersesat dalam jalan hidup, namun cahaya itu tidak pernah hilang, tidak pernah meninggalkan kita. Ia hanya tertutup oleh debu keraguan, kesibukan, dan kesedihan yang kita simpan. Manusia sering merasa hampa dan mencari sesuatu yang tidak mereka mengerti. Kita mengejar harta, kekuasaan, atau pengakuan, berharap semua itu bisa mengisi kekosongan hati. Namun semakin kita mengejar, semakin kita merasa ada sesuatu yang hilang. Itu karena jiwa kita merindukan sumbernya, merindukan cahaya yang sudah ada sebelum kita dilahirkan. Hati yang tenang akan mulai merasakan kerinduan ini bukan sebagai rasa sakit, tetapi sebagai undangan. Sebuah panggilan lembut yang mengajak kita untuk pulang, kembali pada cahaya yang telah mengenal kita, bahkan sebelum kita mengenal dunia. Perjalanan hidup sejati bukanlah perjalanan keluar, melainkan perjalanan ke dalam. Kita dapat mengelilingi dunia, menaklukkan gunung tertinggi, dan mengarungi samudera terluas, tetapi jika kita tidak pernah masuk ke dalam hati kita sendiri, kita tidak akan menemukan apa yang sebenarnya kita cari. Di dalam keheningan batin, ketika semua kebisingan pikiran mereda, kita mulai melihat percikan cahaya itu. Awalnya mungkin samar, seperti titik kecil di tengah kegelapan. Namun semakin kita mendekat, semakin terang ia bersinar, memberikan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Cahaya ini bukan milik segelintir orang saja. Ia ada dalam setiap jiwa, tanpa memandang siapa kita, dari mana kita berasal, atau apa yang telah kita lakukan. Bahkan hati yang paling terluka pun masih menyimpan cahaya ini. Ia tidak akan pernah padam, karena ia berasal dari sumber yang tidak pernah berakhir. Kita mungkin merasa diri kita lemah atau tidak layak, tetapi cahaya ini tidak menilai kita seperti manusia menilai. Ia hanya menunggu kita untuk menyadarinya, untuk kembali pada diri sejati kita. Ketika kita akhirnya menemukan cahaya itu, hidup terasa berbeda. Dunia luar mungkin tetap sama, dengan segala tantangan dan penderitaannya, tetapi hati kita menjadi kokoh. Kita tidak lagi berjalan sendirian, karena kita sadar bahwa kita selalu berada di dalam pelukan cahaya yang sama yang ada sejak awal waktu. Cahaya ini adalah rumah kita, tempat di mana kita tidak lagi merasa terasing,
dan tempat di mana jiwa kita akhirnya merasa damai. Bab 7. Bisikan dari keabadian. Di balik suara dunia yang riuh, ada bisikan yang sangat lembut, begitu lembut hingga hanya hati yang benar-benar tenang yang dapat mendengarnya. Bisikan ini bukan berasal dari telinga, tetapi dari kedalaman jiwa. Ia adalah panggilan dari keabadian, panggilan dari sumber cahaya yang melampaui ruang dan waktu. Sejak awal kehidupan, bisikan ini telah ada, menemani setiap langkah manusia, mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah terputus dari asal kita. Namun dalam kesibukan, ambisi, dan kebisingan dunia, suara ini sering tertelan, menjadi samar, bahkan seakan menghilang. Manusia cenderung mengejar hal-hal yang tampak di luar dirinya. Kita mengira kebahagiaan ada di ujung pencapaian, di balik harta, atau di pelukan orang lain. Namun bisikan itu terus mengingatkan dengan sabar bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam hati yang kembali mengenal Tuhannya. Cahaya yang lebih tua dari segala sesuatu tidak pernah menuntut kita untuk mengejarnya jauh ke langit atau ke dasar bumi. Ia selalu dekat, bahkan lebih dekat dari detak jantung kita sendiri. Kita hanya perlu hening, mendengarkan, dan membuka hati untuk merasakannya. Para pencari kebenaran sepanjang sejarah selalu berbicara tentang suara batin ini. Mereka yang berani menempuh jalan sunyi menemukan bahwa bisikan tersebut bukan sekadar suara, melainkan cahaya yang berbicara dengan cara yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata. Ia tidak memaksa, tidak memerintah dengan keras, melainkan menuntun dengan kelembutan yang luar biasa. Saat manusia berhenti berlari dari dirinya sendiri, ia akan mendengar bisikan itu lebih jelas, seolah semesta sedang berbicara hanya untuknya. Namun, mendengarkan suara keabadian ini bukanlah hal yang mudah. Kita harus melewati lapisan-lapisan suara lain. Suara ketakutan, suara keinginan, suara penyesalan, dan suara ego yang terus berbicara tanpa henti. Dibutuhkan keberanian untuk duduk diam, menghadapi suara-suara itu, dan melepasnya satu persatu. Dalam proses ini, hati menjadi lebih ringan, lebih bersih, hingga akhirnya kita mampu merasakan kehadiran bisikan itu dengan begitu jelas. Saat itu terjadi, hati kita tidak lagi goyah meski dunia di luar sedang bergejolak. Bisikan dari keabadian adalah panggilan untuk pulang. Ia bukan suara asing, karena sebenarnya ia adalah bagian dari diri kita yang paling dalam. Cahaya yang lebih tua dari waktu dan ruang tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu berbicara meski kita jarang mendengarnya. Dan ketika kita akhirnya merespons panggilan itu, hidup kita akan berubah. Kita tidak lagi merasa terombang-ambing oleh dunia, karena kita telah menemukan jangkar sejati kita. Sebuah cahaya yang tidak pernah padam, dan sebuah suara yang tidak pernah berhenti berbicara di dalam hati kita. Bab 8. Keagungan yang tersembunyi. Ada keindahan yang terlalu agung untuk dilihat oleh mata manusia. Keindahan itu bukan terletak pada warna-warna dunia atau bentuk-bentuk yang bisa disentuh, melainkan pada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ciptaan. Cahaya yang lebih tua dari waktu dan ruang tidak hanya menjadi sumber kehidupan, tetapi juga sumber keindahan sejati. Ia adalah rahasia di balik setiap daun yang jatuh, di balik setiap aliran sungai, di balik keheningan malam yang bertabur bintang. Keindahan ini begitu dalam sehingga kata-kata tidak mampu menjelaskannya. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang terbuka dan jiwa yang merendah di hadapan kebesarannya. Namun manusia seringkali melewati keajaiban ini tanpa menyadarinya. Kita sibuk mengejar dunia, menilai keindahan dari bentuk luar, dan mengabaikan rahasia yang tersembunyi di baliknya. Padahal setiap detik dalam hidup ini adalah undangan untuk melihat keagungan yang tersembunyi itu. Mata kita mungkin tertutup oleh rutinitas, namun hati yang tulus dapat menyingkap tabir ini. Keindahan sejati tidak pernah hilang, ia hanya menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang mau melihat dengan mata jiwa. Para bijak sepanjang zaman selalu mengingatkan bahwa keagungan sejati tidak ada dalam hal-hal besar yang memukau mata, melainkan dalam kesederhanaan yang sering kita abaikan. Dalam senyuman seorang anak, dalam hembusan angin sore, dalam tetesan hujan yang membasahi bumi, semua itu adalah cerminan dari cahaya yang melahirkan seluruh kehidupan. Keindahan sejati tidak pernah memaksa kita untuk memperhatikannya,
Namun bagi mereka yang berhenti sejenak untuk merasakan, dunia menjadi penuh dengan tanda-tanda kasih-Nya. Keagungan yang tersembunyi ini juga ada dalam diri kita. Kita mungkin merasa kecil, rapuh, dan tidak berharga, namun di dalam hati kita ada percikan cahaya yang terhubung dengan sumber segalanya. Jika kita mau melihat ke dalam diri dengan kejujuran, kita akan menemukan bahwa kita adalah bagian dari keindahan itu. Kita bukan sekadar makhluk yang diciptakan untuk bertahan hidup. Kita adalah cermin dari cahaya yang tak terhingga. Dunia luar mungkin mencoba membuat kita lupa akan hal ini, tetapi hati yang bersih selalu mampu mengingatkan kita akan kebenaran itu. Keindahan sejati adalah panggilan untuk merendahkan diri. Ia mengingatkan kita bahwa kita hanyalah bagian kecil dari ciptaan yang luas, namun sekaligus mengangkat kita karena kita adalah bagian dari rancangan yang sempurna. Cahaya yang tersembunyi di balik segala sesuatu adalah tanda kasih sayang yang tidak pernah berkurang. Saat kita mulai melihat dunia dengan hati, bukan dengan mata, kita akan menyadari bahwa keagungan ini tidak pernah benar-benar tersembunyi. Ia hanya menunggu hati kita untuk terbuka. Bab 9. Menyentuh ruh dengan rasa, bukan kata. Setelah engkau memahami huruf-huruf dan gabungannya, tibalah saatnya menyentuh bismillah, bukan sekadar dengan lidah atau bibir, tetapi dengan rasa yang mengalir dalam hati. Setiap huruf memiliki getaran, setiap kalimat memiliki energi, dan menyentuh ruhnya berarti engkau hadir sepenuhnya. Tanpa terburu-buru, tanpa tergesa, hanya membiarkan hatimu meresapi makna yang tak terucapkan. Ini adalah seni zikir yang paling halus, ketika ucapan menjadi energi, dan energi itu menembus kedalaman jiwa. Ruh Bismillah mengajarkan bahwa kata-kata bisa menjadi jembatan, namun rasa adalah jalan yang langsung menghubungkanmu dengan Allah. Ketika engkau mengucapkannya dengan hati yang tulus, seolah setiap huruf menembus ke dalam, menenangkan, dan membersihkan hati dari kegelapan yang tersembunyi. Setiap helaan nafas, setiap detik perhatianmu menjadi medium yang menyatukan lidah, hati, dan jiwa dalam satu getaran ilahi. Menyentuh ruh dengan rasa juga berarti meninggalkan tuntutan duniawi. Tidak ada harus, tidak ada target, tidak ada pengukuran. Hanya ada kesadaran penuh bahwa engkau sedang hadir bersamanya. Dari sini engkau belajar bahwa ibadah sejati bukanlah jumlah lafaz atau lama waktu, melainkan kehadiran hati, kedalaman rasa, dan ketulusan yang tak terucap. Setiap kali engkau membiarkan rasa itu mengalir, engkau merasakan bagaimana cahaya Allah menembus setiap sudut batin. Rasa juga mengajarkan kesabaran. Engkau tidak bisa memaksakan hati untuk terbuka, tidak bisa memerintahkan jiwa untuk meresapi cahaya. Namun ketika engkau sabar, ketika engkau membiarkan hati bergerak seirama dengan energi huruf-huruf suci, engkau akan merasakan getaran lembut yang menenangkan. Seolah Allah sedang menuntun tanganmu untuk menyentuh rahasia yang tak terlihat. Inilah kedalaman zikir yang jarang disadari, namun paling membawa ketenangan. Dan ketika engkau benar-benar menyentuh bismillah dengan rasa, bukan sekadar kata, engkau menemukan bahwa hati dan lidah menjadi satu. Setiap ucapan membawa cahaya, setiap rasa menyalurkan energi, dan engkau hidup dalam harmoni yang murni. Inilah rahasia tertinggi, bahwa zikir yang tulus tidak hanya mengucap, tetapi menyatu dengan jiwa, membawa kedamaian yang abadi, dan menjadikan setiap langkahmu di dunia ini terhitung sebagai bagian dari perjalanan menuju Allah. Bab 10. Puncak perjalanan cahaya Bismillah. Setelah engkau menapaki setiap huruf, merasakan alirannya, dan menyentuhnya dengan rasa, tibalah saatnya mencapai puncak perjalanan, menyatu dengan cahaya yang lahir dari Bismillah itu sendiri. Di sini, engkau tidak lagi sekadar membaca atau melafazkan huruf, melainkan merasakan energi yang mengalir, meresap, dan membentuk seluruh dirimu. Cahaya ini bukan sekadar simbol, melainkan realitas yang mengubah jiwa, menjernihkan hati, dan menuntun langkahmu dengan kelembutan yang tak terlukiskan. Cahaya Bismillah adalah puncak dari semua pembelajaran. Ia menyatukan bai, sin, mem, alif, lam, dan ha dalam satu getaran yang sempurna. Di sini engkau merasakan bahwa semua perjalanan yang telah engkau tempuh, kerendahan hati, kesabaran,
kepercayaan, kehadiran rasa, bertemu dalam satu titik suci. Inilah momen ketika zikir bukan lagi aktivitas, tetapi keadaan hati yang hidup, napas yang tersambung langsung dengan kasih sayang ilahi, dan langkah yang senantiasa dijaga oleh cahaya yang abadi. Menyentuh puncak cahaya Bismillah juga mengajarkan tentang kepulangan. Engkau menyadari bahwa seluruh perjalanan spiritual bukan tentang mencari sesuatu di luar, tetapi menemukan rumah dalam dirimu sendiri. Rumah yang telah Allah siapkan, yang selalu bersinar dalam jiwa, meski kadang terselubung oleh kesibukan dan keruwetan dunia. Ruh Bismillah membimbingmu untuk kembali ke inti, bahwa Allah selalu ada, dan setiap huruf yang engkau ucapkan hanyalah undangan untuk menyadari kehadirannya. Pada puncak ini, engkau juga belajar tentang kedamaian yang tak tergoyahkan. Segala kegelisahan, rasa takut, dan kebimbangan yang dulu menghantui hati, kini larut dalam cahaya yang menyelimuti. Engkau berdiri tegak, namun lembut, tenang, namun hidup, percaya, namun selalu siap untuk tunduk pada kehendak Allah. Cahaya Bismillah mengajarkanmu bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dunia, tetapi dari keselarasan batin dengan Tuhan. Dan ketika engkau menutup perjalanan ini, ingatlah bahwa cahaya ini tidak berhenti. Setiap kali engkau mengucapkan Bismillah, setiap kali engkau menghadirkan rasa, engkau kembali menyentuh puncak itu. Ia selalu ada, menunggu untuk dirasakan kembali, menjadi pelita yang menerangi setiap langkah, menjadi perisai bagi setiap luka, dan menjadi teman sejati dalam perjalanan hidup. Inilah rahasia yang tersimpan dalam setiap huruf, bahwa Allah selalu dekat dan cahayanya selalu menunggu untuk menyinari jiwamu. Saudaraku, semoga cahaya yang kita renungkan hari ini selalu hadir dalam hati, menuntun langkah, dan memberi ketenangan dalam setiap hembusan napas. Marilah kita menutup perjalanan ini dengan doa. Ya Allah, terangi hati kami dengan cahaya-Mu. Jauhkan dari gelapnya kebingungan, dan tuntun kami selalu di jalan yang penuh kasih dan kedamaian. Amin. Jika video ini memberi inspirasi, jangan lupa untuk like, komentar, dan bagikan agar lebih banyak hati yang merasakan kedamaian yang sama.